Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini teman-teman mendapatkan kebaikan dan keberkahan dan rezeki yang lancar. Tema kali ini kita akan kembali membahas tentang kategori penerima bantuan PIP. Apa saja kategorinya? Simak terus video ini karena di video ini kita akan membahas terkait mengenai kategori penerima bantuan PIP bersama saya Dandi Wardana di channel Dandi Wardana. Bagaimana penjelasannya? Simak terus videonya. Kemudian teman-teman sekalian, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mereka bisa mengetahui informasi ini dan bisa segera mengaplikasikan apa yang dia dapat dari video ini. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan kepada Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia selamat hari jadi yang ke-15 tahun, yang kemudian telah berkiprah mulai 25 Juli 2007 sampai 25 Juli 2022 ini, dan insya Allah akan terus berjalan dan menjadi pendamping masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. PKH ini kemudian hadir mengabdi untuk negeri, dan PKH hadir itu sebagai solusi dari permasalahan masyarakat. Baik teman-teman sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama tentang kategori apa saja sih yang sebenarnya bisa mendapatkan bantuan PKH ini, bantuan program Indonesia Pintar ini. Yang pertama adalah peserta didik pemegang kartu KIP atau peserta didik yang memiliki kartu KIP, kartu yang berwarna ungu, kartu Indonesia Pintar. Yang sudah punya dia sudah termasuk sebagai kategori penerima bantuan PIP. Kemudian yang kedua adalah peserta didik yang dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin. Jadi bagi peserta didik yang miskin dan rentan miskin itu ya berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Berhak mendapatkan bantuan PIP ini dan masuk sebagai kategori. Yang ketiga adalah peserta didik yang dalam pertimbangan pemerintah atau dalam usulan pemerintah. Ya, peserta didik yang kemudian mendapatkan usulan dari pemerintah ini ada beberapa kategori juga. Jadi tidak sekedar kemudian diberikan rekomendasi usulan saja atau diusulkan saja, tetapi peserta didik yang diusulkan oleh pemerintah ini memiliki kategori juga. Yang mana saja yang berhak mendapatkan usulan dari pemerintah yang merupakan berdasarkan usulan langsung dari pemerintah. Yang pertama adalah peserta didik dari keluarga penerima program Keluarga Harapan atau BPNT dan kemudian terdaftar di DTKS. Kemudian peserta didik yang kemudian juga memiliki kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Bagi pemegang orang tuanya memiliki kartu KKS bisa mendaftar juga sebagai penerima bantuan PIP. Kategori selanjutnya untuk pertimbangan pemerintah itu adalah anak yatim piatu. Jadi peserta didik yang yatim piatu dan kemudian tinggal di panti asuhan, panti sosial atau yang sederajat dengannya. Kemudian peserta didik yang terdampak bencana. Peserta didik yang terdampak bencana ini misalkan daerahnya itu terkena bencana seperti yang terjadi di Palu, kemudian Mamuju, Lombok, dan seperti misalkan bencana-bencana yang lain terjadi di negara kita ini. Ya. Dan kemudian dia mendapatkan dampak dari bencana ini. Misalkan keluarganya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kategori selanjutnya adalah peserta didik yang memiliki cacat fisik. Cacat fisiknya ini adalah cacat fisik yang parah teman-teman sekalian. Misalkan tidak berjalan hanya dengan menggunakan tongkat, misalkan kakinya sebelah tidak ada dan sebagainya. Cacat buta itu juga masuk. Buta sebelah matanya misalkan itu juga masuk. Sumbing ya masuk juga. Peserta didik yang kemudian belajar di tempat belajar non formal atau tempat-tempat kursus juga berhak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Nah, itulah tadi kategori-kategori dari penerima bantuan program Indonesia Pintar ini teman-teman sekalian. Sebenarnya teman-teman sekalian,
semua berhak menerima bantuan PIP asalkan dia adalah dari keluarga miskin dan rentan miskin. Tentunya dari pertimbangan pemerintah itu juga merupakan mereka yang miskin dan terdaftar di data pokok kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Dia terdaftar di situ sehingga dia bisa diusulkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang merasa memiliki kategori untuk menerima bantuan PIP. Segera daftarkan diri langsung di sekolah masing-masing dengan beberapa persyaratan yang kemudian saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang kemudian saya sampaikan dan segera melakukan pendaftaran. Terima kasih. Sekali lagi bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi ini dan mereka bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.